Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Edward Raymond Setiawan yang saat ini melayani di GKI Sangrah akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk bersama-sama disapa melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, pada saat ini kami kembali hendak dibentuk oleh firman Tuhan, hendak disapa oleh sabda Tuhan. Bentuklah dan sapalah kami Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan, setiap kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertailah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, saya akan mengajak kita bersama untuk merenungkan satu perikop yang terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu menjadi karat atau menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah besi yang kuat dan berguna itu dapat berubah menjadi rapuh karena karat. Karat itu tidak muncul tiba-tiba dan dalam satu malam bisa merusak segalanya, tidak. Ia terbentuk sedikit demi sedikit ketika besi dibiarkan tanpa perawatan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, di sekitar kita ada besi, dan kalau itu tidak terawat dengan baik, itu sedikit demi sedikit karat itu hadir dan lama-lama akan merusak segalanya. Awalnya tidak terlihat, tidak kelihatan menjadi sesuatu yang bahaya, baru sedikit karatnya tidak terlihat berbahaya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, lama-kelamaan kalau itu dibiarkan, itu merusak seluruh bagian besi tersebut. Demikian juga kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Tidak ada orang yang tiba-tiba jauh dari Tuhan, tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Biasanya semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Mulai malas berdoa, mulai jarang membaca firman Tuhan, mulai sering atau mudah mengeluh di tengah keadaan yang tidak mudah untuk dijalani. Di mana juga mulai menyimpan kepahitan sedikit demi sedikit. Atau mungkin juga hidup hanya berfokus pada diri sendiri sedikit demi sedikit. Dan sedikit demi sedikit, karat rohani itu mulai menggerogoti hati kita dan iman kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam memberikan rasa, mencegah pembusukan. Terang mengusir kegelapan. Artinya apa? Artinya kehadiran orang percaya seharusnya membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan sekitarnya. Namun, seringkali kita justru menjadi seperti karat. Karat itu tidak membangun, tapi merusak. Karat membuat sesuatu yang kuat menjadi lemah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, sikap suka mengeluh, iri hati, suka gosip, kemarahan yang tidak terkendali, dan ketidakpedulian terhadap sesama, itu dapat menjadi karat yang merusak relasi, pelayanan, bahkan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Namun kabar baiknya Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak membiarkan kita tetap berkarat. Melalui firman-Nya dan melalui tuntunan karya Roh Kudus dalam hati kita, Tuhan terus membersihkan. Tuhan
terus mengajak kita untuk memperbaharui dan membentuk hidup kita. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita akan kembali memancarkan terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mintalah kepada Tuhan saat ini agar Tuhan membersihkan hati kita, pikiran kita, agar hidup kita tidak menjadi karat yang merusak, melainkan menjadi berkat yang menguatkan. Kehadiran kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama, bukannya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita bukannya menjadi batu sandungan bagi pasangan kita, bagi anak cucu kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita. Atau kehadiran kita di gereja menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang lain lagi, sehingga tidak mau ke gereja karena melihat kita. Tidak. Kehidupan kita yang berantakan, yang menyakiti dan tidak. Tetapi kita sebagai orang Kristen diingatkan, jagalah agar hidup kita bisa senantiasa menjadi garam dan terang. Mintalah kepada Tuhan agar setiap karat-karat yang ada di dalam hati dan pikiran kita serta iman kita dapat dibersihkan oleh Tuhan dan membuat kita semakin siap, kuat menjalani hidup dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, selamat menjadi berkat, jangan menjadi karat. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, periksalah hati setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Jikalau ada karat-karat di dalam hati, pikiran, atau bahkan iman kami, bagaimana dosa-dosa ataupun kepahitan, kemalasan, ataupun sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya bersihkanlah itu semua ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang yang membawa berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk menjalani hidup sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.